Halo teman pintar semua, balik lagi di channel kita Edukasi Now. Pintar Pintar itu itu penting. penting. Ngobrol santai tapi penuh makna. Relasi baik bukan drama. Isi kepala bukan cuma gaya. Ada nilai berilmu dan bermoral juga. Edukasi Now, ruang bersuara. Beretika tapi tetap bersuara. Podcast kita penuh value untuk kamu para relasi baik. Edukasi Now Podcast, pinter itu penting. Bareng saya Bro Faki dan Bro Ahmad. Ya, kali ini kita tetap ditemenin sama Bro Gigi. Ya. Seperti yang sudah kita bahas ya Bro Iya. dari kemarin season 2 ini, mulai season 2 kita sama Bro Gigi dan juga nanti ada pembicara-pembicara yang lain atau narasumber yang lain. Dan kali ini kita ditemenin oleh salah satu psikolog yang luar biasa, Asik. yaitu Mbak Hanum. Halo. Tepuk tangan dulu dong. Asik. Mungkin biar kenalan dulu aja kali ya. Iya, boleh perkenalkan diri Mbak Hanum dan juga kegiatannya apa aja, kesehariannya. Oke. Halo teman pintar, perkenalkan aku Hanum Salsabila Rahma, bekerja sebagai psikolog klinis untuk tempat praktik saya di salah satu rumah sakit swasta. Kalau kegiatan saya sehari-hari ya paling di polipsikologi itu nemuin pasien yang sekiranya butuh tempat cerita aja gitu. Terus juga kalau di rumah sakit itu kan ada rawat inapnya juga. Nah kadang aku keliling gitu ke beberapa bangsal rawat inap juga untuk Visit gitu ya. betul untuk visit ke pasien-pasien rawat inap seperti itu. Kalau di luaran paling menyibukkan diri dengan ngisi-ngisi seminar seperti Konsultasi, itu. ya. Betul. Ada konsultasi online juga gitu. Dan praktik mandiri juga itu lagi berproses. Mohon doanya supaya segera bisa dibuka gitu ya praktik Iya. mandirinya. Oke, berkaitan sama pembahasan kita kali ini nih, yang mana berkaitan sama era ketidakpastian yang akan kita bahas dengan ilmu-ilmu psikolog yang kita akan tanyakan ke Mbak Hanum ini. Iya. Jadi kalau temanya sebenarnya teman pintar ini sangat relate sekali dengan pembahasan yang kita bahas sebelumnya. Kalau sebelumnya kita udah bahas era ketidakpastian, kondisinya, lingkungan dan sosial seperti apa. Nah, kali ini lebih dalam lagi, Bro. Jadi pembahasan Lebih yang dalam. kita angkat adalah kaitannya dengan tetap growth mindset, tapi bagaimana sudut pandang growth mindset ini dari psikologi. Ya, artinya kan di era ketidakpastian sekarang kan kita seringkali menemukan sebuah pola pikir yang berujung pada kecemasan. Ya, kemudian juga selain cemas yang menyebabkan daya juangnya, ya, ketahanannya menurun atau lelah, ya, sehingga generasi-generasi sekarang juga pada akhirnya mengalami stuck, kebingungan, saya mau apa dan saya mau jadi apa. Oke, Mbak Hanum, mungkin bisa dijelasin selama menjadi psikolog klinis ya? Ya. Itu pasiennya kebanyakan umur berapa sih sekarang di era penuh ketidakpastian ini? Oke. Untuk 1 tahun ke belakang berarti ya, berarti semenjak eranya setelah COVID gitu ya, setelah COVID. itu memang mayoritas kliennya adalah usia remaja, dewasa awal, di mana di situ ada usia-usia peralihan ya dari fase dewasa menuju ke dewasa awal gitu. Mayoritas lebih banyaknya pasien itu sih. Terus kira-kira problem yang terjadi itu
mereka yang ke psikolog apa sih, apa aja kalau boleh tahu? Oke, mungkin kita bisa kategorikan berdasarkan usianya gitu ya. Ketika yang datang ke psikolog adalah usia remaja, kemudian mereka kebanyakan problemnya memang masih di hubungan percintaannya gitu, cinta-cinta monyet gitu. Iya, dimana menurut mereka itu sudah sangat mengganggu kehidupannya atau aktivitasnya sehari-hari. Kalau lagi putus cinta, nggak dibales WA-nya gitu ya, padahal udah putus nih, tapi dia masih ngerasa adanya ketergantungan gitu ya. Otomatis ketika udah putus, yang satunya ngerasa udah selesai, yang satunya masih ngerasa adanya hubungan yang belum selesai gitu. Akhirnya di situ terjadi dua komunikasi yang tidak efektif ya, sehingga di situ ada perasaan yang mulai mengganggu aktivitasnya sehari-hari gitu, yang akhirnya muncul kegelisahan, sulit tidur, pola makan mulai terganggu, dan lain-lain, yang akhirnya itu menurut dia udah menjadi problem baru gitu di dalam kehidupannya, sehingga mereka udah bisa nih memutuskan. Kalau zaman sekarang udah langsung, aku larinya ke psikolog aja deh, kayaknya keluarga nggak ada nih yang mau dengerin aku soal percintaan gitu. Akhirnya ya udah mereka memutuskan untuk ke psikolog aja gitu. Nah, kalau untuk dewasa awal sendiri biasanya kasusnya adalah mulai ketakutan yang mereka di usia 26-an atau 25-an, yang untuk perempuan ternyata belum dapet jodoh nih kayak gitu. Nah, mulai ada perasaan takut, was-was gitu ya, belum menikah di usia tersebut, atau di usia-usia dewasa awal ternyata mereka belum dapat pekerjaan yang bisa tetap gitu loh. Akhirnya di situ mulai muncul nih kebingungan gitu kan, mulai muncul kekhawatiran, ketakutan gitu ya, kira-kira di masa depan aku bisa nggak nih dapat pekerjaan yang tetap, yang akhirnya di masa depan akhirnya dia merasa aman gitu loh. Otomatis di situ mulai muncul inisiatif untuk konsultasi ke profesional, seperti itu sih. Jadi problemnya itu kompleks ya, Betul. dari hal-hal yang sebetulnya ini kalau aku sih ya, kalau buat masa percintaan udah di luar sih maksudnya. Ya mungkin karena umur ya. Iya, benar. Tapi kalau mungkin remaja mungkin masih jadi problem ya. Iya, betul. Gimana bro? Kita beda generasi. Betul. Saya pun begitu. Generasi sekarang kayaknya galaunya dalam banget sampai harus ke Iya, psikolog, psikolog ya. Gua sampai mengganggu aktivitas ya. Kalau zaman kita generasi milenial kayaknya nggak seperti itu ya bro. Iya, paling menyendiri di kamar kan. Maksudnya ya udahlah. Melampiaskannya dengan hal-hal lain. Iya, main dengan teman atau olahraga, mendengarkan musik dan lain sebagainya. Yang bisa merilis itu lah ya. Cuman kalau anak sekarang tuh kayak mungkin kehilangan peran gitu. Cara buat ngerilis itu, makanya buat ngelepasin itu, akhirnya ya udah nggak ada tempat buat cerita ke profesional psikolog. Ya mungkin ini peluang ini juga ya, maksudnya bisa membantu juga masyarakat yang mengalami cedera otak kali ya. Itu apa sih namanya? Psikolog tuh lebih galau gitu. Iya, maksudnya nggak bisa rilis kan, berarti otaknya cedera sih. Ada tolong. Dokumenter ya, kayak dokumenter atau butuh ketenangan. Iya. Sebenarnya psikolog itu otak atau hati sih yang ini kan? Oke, bagus banget pertanyaannya. Jadi mungkin di sini aku bakal ngejelasin secara singkat gitu ya, perbedaan antara psikolog dan psikiater kali ya. Betul itu ya. Iya. Ilmu juga nih, baru tahu nih. Iya, jadi kalau psikolog itu adalah fokusnya mencegah tuh kan berarti belum sampai nih ke gangguan, belum sampai ke sebuah diagnosis gitu. Nah, itu fokusnya psikolog itu baru mencegah. Harapannya seperti itu. Tapi kalau ternyata beberapa klien yang baru ke psikolog sudah
sudah tegak diagnosisnya gitu, artinya rujukan dari psikiater gitu ya, baru ke psikolog, ya itu nggak apa-apa banget. Akhirnya kita membantu untuk psikoterapi lebih tepatnya, atau untuk penanganan secara perilaku gitu. Nah, jadi yang difokuskan dari psikolog ini adalah ke arah mentalnya, cara berpikirnya, sehingga betul cara berpikirnya dari luar. Karena psikolog ini nggak pakai obat ya, nggak ada psikofarmakologinya yang harus diminum gitu ya, nggak ada obat-obatan. Betul. Jadi konsultasi terkait bagaimana cara manusia berpikir, bagaimana cara manusia berperilaku gitu. Nah, kalau psikiater sendiri namanya dokter, pasti fokusnya adalah mengobati gitu ya. Gitu ya? Betul, lebih ke ada resepnya. Sebenarnya psikolog juga ada resepnya, tapi resepnya bentuknya psikoterapi atau langkah-langkah untuk kita berperilaku supaya lebih adaptif lagi atau lebih baik lagi, seperti itu. Kalau psikiater tadi yaitu dengan obat-obatan. Cuman ada beberapa juga psikiater yang udah merambah ke psikoterapi juga gitu sih perbedaannya. Jadi kalau psikolog mencegah, kalau psikiater mengobati gitu. Tapi positifnya Mas Fakih dan Mas Ahmad, ini psikolog berarti kan di era sekarang bukan menjadi hal yang tabu lagi nih. Jadi sekarang kayaknya psikolog udah jadi kayak teman gitu ya. Betul. Jadi dikit galau ke psikolog gitu kan. Lah biasanya Mbak Hanum, kalau orang ke psikolog nih, ya, dari orang awam nih kayak saya kan, itu biasanya dengan sendirinya atau ada rujukan dari dokter yang tadi Mbak Hanum sampaikan? Oke. Beberapa klien gitu ya yang datang ke polipsikologi sendiri, memang mayoritas dari mereka itu masih arahan dari keluarga atau enggak dokter spesialis gitu ya. Tapi untuk yang nantinya langkahnya akan lebih mudah mencapai ke tahap adaptif atau tahap yang baik gitu, itu untuk mereka, untuk beberapa klien yang datangnya atas kemauan sendiri gitu. Jadi cuma ini aja ya, kalau saya remaja gitu kan, jadi datang ke psikolog, pernah nggak Mbak, aku pengen didengerin aja nih gitu kan, aku pengen curhat gitu kan, daripada dipendem kan, resiko dipendem ya kan, kali apa gitu kan. Pernah nggak kayak Mbak Hanum cuma sebenarnya dia tuh pengen cerita aja gitu, cuma nggak ada temen. Pernah nggak nemuin pasien yang kayak gitu? Oke Mas, ada sih beberapa klien aku seperti itu gitu ya di polipsikologi. Jadi aku mau cerita salah satu klien aku gitu ya. Dia itu di luaran punya jabatan yang lumayan penting di kantornya gitu. Nah, otomatis kalau di luar poli dia harus berusaha punya karakter yang superior, yang individual, yang pokoknya harusnya bisa sebagai leadership lah. Betul, bisa mengayomi semua karyawannya di situ. Nah, tapi ketika masuk ke polipsikologi, wah dia udah yang cuma bisa nangis, teriak-teriak, sampai gegem tangannya itu begitu kenceng gitu loh. Iya gitu, sampai beberapa kali tuh orangnya muncul pertanyaan gitu ya ke saya, Mbak maaf ya, kayaknya aku nih berlebihan, kayaknya aku nih terlalu emosional dan lain-lain. Padahal aku di luaran sana sebagai sosok yang diagung-agungkan, misalnya sebagai sosok yang dianggap gitu, sebagai contoh gitu. Nah, akhirnya di situ aku cuma bisa ngerespon, ya nggak apa-apa banget kalau kamu cuma punya ruang ini untuk kamu bisa meluapkan emosinya, ya anggaplah ruang ini atau polipsikologi ini menjadi wadah untuk kamu meluapkan emosi. Jadi ketika kamu keluar dari polipsikologi, kamu udah bisa nih berdiri tegak lagi gitu. Jadi ketika keluar dari polipsikologi, orang-orang nggak perlu tahu gimana kamu kalau lagi di situasi yang menekan kayak gitu, di situasi yang tidak nyaman kayak gitu sih. Jadi ya emang nggak apa-apa banget kita meluapkan emosi atau meluapkan rasa capek, kecewa gitu kan, manusiawi ya, wajar. Malah kalau nggak ada perasaan itu ya jadi robot aja berarti. Gitu. Nah itu salah satu contoh yang menarik ya. Iya. Dari masyarakat menganggap psikolog itu bisa buat tempat cerita aja, ngeluapin emosi aja, atau sampai ke penanganan yang serius ya di bidang mental.
perbaikan mental lah ya. Betul, Nah, itu betul. berkaitan juga nih Bro Ahmad, Bro Gigi, tentang tema kita dalam podcast kali ini. Masuk segmen 1 ya. Kita membahas tentang bertumbuhnya, gimana sih caranya bertumbuh dan berkembang di era penuh ketidakpastian ini. Kira-kira gimana nih Bro Ahmad? Ya, Bro, benar sekali. Tadi juga menarik menurutku pembahasannya Mbak Hanum ya. Jadi kalau kita lihat potret Gen Z ke psikolog, ternyata percintaan ya, Betul. percintaan mereka ya. Nah, tapi selain itu juga kalau kita lihat potret Gen Z sendiri berdasarkan aspirasi pengguna ya. Jadi Gen Z ini rentan stres ya, kemudian tidak tahan banting, daya juangnya lemah, sering merasa cemas. Itu kita lihat aspirasi pengguna berdasarkan di dalam pekerjaan. Makanya kalau pengalaman Bro Fakih sendiri kan banyak nih dalam bisnis karyawan-karyawannya sering keluar, kemudian sering tidak tahan banting dan lain sebagainya. Dalam era ini bagaimana sih kira-kira dalam sudut pandang psikologi supaya mereka bisa bertumbuh atau beradaptasi lah gitu? Oke, untuk melihat dari case tadi gitu ya, ketika katakanlah Gen Z gitu ya, yang dilihat masyarakat mereka sebagai generasi yang mudah cemas gitu ya, mudah rapuh dan lain-lain. Sebenarnya perasaan tersebut atau kondisi tersebut adalah kondisi yang wajar ya dialami oleh semua manusia gitu loh, karena ya kita punya perasaan, kita punya rasa lelah juga, tapi gimana caranya kita bisa mengalahkan rasa cemas tersebut gitu ya, karena cemas ini sendiri adalah sebuah perasaan takut, perasaan was-was yang ditakuti itu adalah yang belum tentu terjadi gitu loh. Jadi ketakutan akan situasi yang belum tentu terjadi akhirnya udah memenuhi nih pola pikirnya si individu itu gitu. Nah, mayoritas yang kita highlight di sini adalah Gen Z gitu ya kebetulan. Nah, caranya kayak gimana gitu ya Mas Ahmad tadi pertanyaannya? Caranya ya kita harus bisa lebih fokus dengan hal-hal yang kecil dulu. Kan kita nggak mungkin ya sebagai seorang individu tuh apalagi di usia yang masih banyak ketidakpastian itu juga ya, usia-usia rentan gitu ya. Itu kan nggak mungkin bisa langsung mengendalikan sesuatu yang besar gitu kan. Otomatis gimana caranya kita bisa fokus dengan hal-hal yang kecil dulu. Selain kita harus fokus dengan hal-hal yang kecil dulu, otomatis nantinya kalau kita udah mulai dari hal yang kecil, nantinya kita akan merambah ke hal yang lebih besar lagi. Harapannya seperti itu. Kemudian jangan menutup diri untuk terus belajar apapun yang bisa dipelajari di hadapan kita, ya silakan dipelajari. Dari belajar itu akhirnya kita bisa tahu hal-hal baru di depan kita tuh ada apa aja gitu. Kemudian selanjutnya juga kita bisa mulai ya kenali emosi. Salah satunya tadi ya cemas juga dan lain-lain yang bikin kita akhirnya gampang drop, gampang runtuh dan emosi-emosi negatif lainnya. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk tidak boleh malu minta dukungan ya ke orang sekitar, karena itu poin yang paling penting sih, karena banyak Gen Z sekarang akhirnya mereka malu dan lebih menutup diri ke lingkungan yang lebih dekat daripada mereka lebih intens di sosial media, mereka lebih intens di lingkungan yang menurut mereka tuh jauh jaraknya gitu loh, sehingga untuk lingkungan yang lebih dekat mereka cenderung menutup diri. Nah itu kenapa tadi aku bilang minta dukungan ke orang terdekat adalah poin penting ya, untuk bisa membuat kita lebih konsisten belajarnya, lebih konsisten memulai hal kecil seperti itu sih, untuk membantu konsistensi kita gitu. Tapi dalam hal ini berarti peran lingkungan dan keluarga juga penting ya Mbak ya? Betul, sangat penting. Karena seringkali berarti kan di usia-usia muda yang pada umumnya itu kan, ya dari Mbak sampaikan lebih cenderung cerita di media sosial gitu kan, akhirnya
yang deket-deket ini malah nggak ini ya, maksudnya Nggak terjangkau. gitu ya. Terus Mbak Nur lanjuti pertanyaan yang tadi, bertumbuh di era yang sedang tidak pasti saat ini, itu sebenarnya realistis apa enggak sih? Apa memang harus bertumbuh di era yang sekarang kayak gini? Oke, jadi gini, semakin kita berada di lingkungan yang tidak realistis, otomatis kita harus makin sadar poinnya itu. Kalau kita lagi ada di situasi yang makin acak-acakan, makin dunianya makin gak karuan gitu ya. Kalau kita nggak sadar secara utuh dan nggak hadir secara penuh dari diri kita sendiri, otomatis pikiran-pikiran negatif yang akan cenderung mengelabui semua. Menguasai. Betul, menguasai. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah Bertumbuh ya realistis apa enggak sih? penting untuk era yang tidak realistis ini gitu ya? Itu sangat penting sekali karena poinnya tadi, kalau kita sadar pasti kita pikirannya, mindsetnya mau bertumbuh terus, mau growing up terus seperti itu. Gitu sih Mas. Nah, permasalahannya di Indonesia Gen Z banyak yang nggak sadar nih. Oke. Saran dari Mbak Hanung dari segi psikolog yang bisa bikin generasi kita tuh khususnya penerus bangsa itu bisa segera sadar. Dan kesadaran itu kan bikin siap gitu kan, bikin siap dalam menghadapi era ketidakpastian. Jadi perlu banget nasihat nih buat para teman pintar semua. Sebenarnya gini, kalau kita mau menyadarkan semuanya itu kan akhirnya berat di kitanya. Kita mulai aja dari diri kita sendiri. Kita hadir secara utuh, kita hadir secara penuh dengan aktivitas terdekat kita dulu aja. Kita fokus dengan aktivitas pribadi kita, sehingga nanti kalau kita udah mulai bisa menguasai lingkungan yang kecil dulu, otomatis kita bisa membantu lingkungan yang lebih besar lagi. Otomatis generasi-generasi penerusnya pun bisa nih dan atau mau nih ngikutin kita yang udah dari diri kita sendiri tuh mau berubah gitu, udah mau growing up duluan gitu loh. Jadi cara untuk menyadarkannya adalah yaitu tadi, mulai fokus dengan diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Jangan terlalu banyak scrolling gadget gitu ya, karena itu yang menjadi faktor utama akhirnya kita fokusnya di dunia maya terus gitu, tanpa melibatkan dunia yang realistis ini gitu. Gitu sih. Berarti fokus sama diri sendiri. Betul, fokus sama diri sendiri, bangun lingkungan yang lebih sehat untuk diri sendiri. Otomatis kan nanti secara nggak langsung lingkungan yang lebih luas akan pengen ikut rasanya ke diri kita kayak gitu. Jadi apapun yang kita keluarkan, ya itu energinya yang akan diserap oleh sekitar kita gitu. Oke, terus lanjut nih, aku mau nanya, misalkan nih problem generasi kita tuh banyak yang merasa lingkungan keluarga atau terdekat itu dianggap nggak support gitu loh, dianggap nggak mendukung dirinya sendiri. Makanya kan fakta yang terjadi sekarang, banyak anak yang generasi yang posting-posting di media sosial dan sebagainya. Galau di medsos gitu ya. Medsos. Itu apakah saran yang tepat tuh gimana sih sebenarnya? Apakah harus meyakini bahwa orang terdekat itu sebenarnya bisa jadi tempat pelampiasan atau tempat curhat, atau harus seperti itu keluar dari orang terdekat? Itu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya kita melihat ya, Gen Z ini kan berarti usianya di bawah kita gitu ya. Kalau kita sebagai orang dewasanya yang ada di sekitarnya ini belum mau untuk terbuka dengan para Gen Z ini, otomatis Gen Z akan semakin bikin boundaries atau benteng yang lebih tinggi nih untuk ngeblok lah. Iya, benar, ngeblok ke usia yang lebih dewasa daripada si Gen Z ini gitu. Jadi langkah utamanya memang dari dalam rumah, dari orang dewasanya ya, harusnya yang penuh kesadaran bahwa si anak kecil ini, si Gen Z ini yang masih butuh perlindungan, masih butuh backupan gitu ya, itu memang
butuh untuk diayomi dulu gitu. Jadi kesadarannya memang harus munculnya dari orang-orang dewasanya yang ada di sekitarnya si Gen Z ini gitu. Berarti memang naturalisasinya tuh seperti itu, maksudnya Betul. Hidup kan ada proses natural, yang tua berarti harus lebih mengerti gitu ya, Betul. sama yang lebih muda gitu nggak sih? Iya. Bener nggak? Iya, benar. Atau buat Gen Z-nya nih, kalau merasa dianya nggak di ngertiin sama generasi apa yang lebih tua itu, gimana? Dia harus ngapain? Oke. Sebenarnya ini konsepnya adalah untuk kita hidup lebih baik gitu ya. Iya. Akhirnya berperilaku lebih adaptif. Sebenarnya poin utamanya adalah saling menerima dulu gitu. Saling menerima. Nah, sebelum adanya penerimaan ini, kita harus saling mengenal dulu nih. Saling mengenal siapa aja sih yang tinggal bareng kita, karakternya itu seperti apa sih. Nah, otomatis kalau udah ada pengenalan seperti itu, atau ya kita lebih sadar ya bahwa orang tua kita karakternya seperti ini, orang tua kita karakternya seperti itu gitu ya. Nah, otomatis di situ harus ditumbuhkan sikap penerimaan gitu loh. Nah, ketika kita sudah menerima, sudah mau beradaptasi dengan baik gitu ya, kalau kita, balik lagi ya, kalau kita mau memulai dari diri kita sendiri, otomatis energi yang kita keluarkan akan cenderung positif. Nah, kalau energi yang kita keluarkan cenderung positif, otomatis lingkungan pun akan mendukung hal itu. Jadi dengan adanya pengenalan, penerimaan, nanti poin terakhirnya adalah keterbukaan. Nah, dengan adanya keterbukaan ini, otomatis akan ada diskusi nih yang akhirnya bisa dilakukan dari ayah, ibu, ataupun kakak, adik, dan lain sebagainya. Sehingga nih, si Gen Z ini nggak merasa dikucilkan, nggak merasa sebagai generasi yang selalu dibahas di mana-mana gitu ya. Gitu sih. Berarti mulai dari hal sekecil peran keluarga itu penting ya, orang tua atau yang mendukung, mensupport daripada anaknya seorang Gen Z. Tapi saya sepakat oleh yang dibahas Mbak Hanung bahwasanya kita mulai dari hal yang kecil ya, salah satunya ya belajar ya, terus belajar di era yang ketidakpastian ini ya, kita harus beradaptasi dengan terus belajar. Kalau pengalaman saya melihat misalkan mahasiswa di kampus itu, mereka cemas, takut karena apa? Satu bro, ketidaktahuan. Ya, karena mereka ketidaktahuan terhadap hal-hal yang sampai sekarang kita lihat perkembangannya teknologi cukup pesat ya. Jadi ketidaktahuan itu membuat mereka cemas, takut ya, sehingga berpikirnya itu nanti saya bisa enggak ke depan bagaimana. Kemudian juga akhirnya ketika takut, psikologis mentalnya akhirnya kena juga. Nah, seperti itu. Jadi growth mindset memang penting ya di era sekarang tuh, seperti itu. Ya, izin menyimpulkan ya. Jadi buat segmen 1 ini, bagaimana sih caranya bertumbuh dan berkembang di era penuh ketidakpastian ini? Mungkin saya ambil dari Mbak Hanum tadi. Nah, yang pertama itu kita harus terus belajar ya. Kita harus terus belajar teman pintar di era penuh ketidakpastian ini, agar teman pintar itu siap untuk menghadapi berbagai bentuk tantangan ya yang ada di era penuh ketidakpastian ini. Yang kedua itu, teman-teman itu harus bisa menciptakan atau membentuk diri teman-teman sendiri untuk lebih mengenal ya. Iya, betul. Lebih mengenal diri teman sendiri, diri teman pintar sendiri, atau keluarga ya. Iya. Keluarga yang mana itu merupakan orang-orang terdekat dari teman pintar semua, yang sebetulnya adalah mereka itu support system ya. Iya, betul. Untuk menghadapi era penuh ketidakpastian ini. Ketiga, teman pintar itu harus bisa yang namanya menerima. Pertama, menerima diri teman pintar sendiri, karena teman pintar itu nggak bisa memilih mau lahir di keluarga seperti apa.
Dan juga teman pintar itu juga harus menerima kondisi apapun yang ada di keluarga teman pintar juga, karena yaitu teman pintar semua nggak bisa memilih dan nggak bisa menyalahkan juga orang tua teman-teman dan juga keluarga teman-teman kalau mereka itu seperti itu gitu loh, karena itu akan runutannya panjang sekali ya. Betul. Kalau mau diselesaikan dari orang tuanya kita pengertiannya seperti ini, kitanya seperti ini, itu kita udah beda generasi gitu loh. Akhirnya susah buat disatukan. Tapi itu teman pintar harus menerima itu dulu. Jadi nanti akan muncul yang namanya poin keempat yang akan menyelesaikan semuanya, yaitu keterbukaan ya. Betul. Yang mana teman pintar menjadi terbuka dengan POV-nya teman pintar sendiri, di generasinya teman pintar sendiri, dan juga orang tua atau keluarga teman pintar juga bisa terbuka dari POV-nya atau sudut pandang mereka sebagai generasi yang lebih tua gitu kan. Nah, dari situ muncullah kesepakatan atau pengertian atau solusi buat menghadapi era yang penuh dengan ketidakpastian. Gitu sih kalau boleh aku simpulkan. Iya. Selanjutnya kita masuk ke segmen 2 ya bro. Iya. Gimana bro? Segmen 2 tuh tadi kan udah bahas tentang segmen 1 tuh bahas tentang gimana sih berkembang dan bertumbuh di era penuh ketidakpastian. Yang kedua apa bro? Ya, benar teman pintar dan teman-teman di sini bahwasanya di segmen 2 ini kita akan membahas mengenai membangun daya juang ya. Nah, di daya juang ini sebenarnya masih banyak yang bingung di era keterbukaan, ketidakpastian juga ya. Saat ini generasi Z bagaimana cara membangun daya juang itu, atau kita lebih ini aja supaya tahu daya juang di era ketidakpastian ini sebenarnya seperti apa sih? Oke. Mungkin daya juang di ilmu psikologi itu lebih dikenal dengan resilient ya. Kalau kata pakarnya si resilient ini, yaitu Kanner Davidson, ini tuh beliau bilang kalau individu yang punya resilient ini adalah individu yang mampu bangkit kembali, mampu tetap bertahan, kemudian bangkit kembali gitu ya, setelah individu tersebut merasa terpuruk. Kemudian gimana caranya dia bisa tetap bertahan di situasi tersebut dan akhirnya bisa bangkit kembali dari keterpurukan itu. Seperti itu ya Mas Ahmad ya. Nah, Manum, yang tadi Manum ceritakan itu kan tentang resiliensi ya. Betul. Nah, kalau resiliensi itu sebenarnya bisa dilatih apa enggak sih? Oke. Sebenarnya resiliensi itu kan sikap dari salah satu individu yang tentunya itu bisa terus dilatih sampai akhir hayat gitu. Jadi proses si resilient ini tuh nggak cuma kita terpuruk dalam satu hal kemudian bangkit kembali terus udah nanti ke depannya ya udah nggak bisa terasah lagi tuh enggak. Otomatis nanti kalau kita dapat atau nemuin hal yang buruk lagi, hal yang menekan lagi, otomatis kita akan cenderung lebih terasah lagi nih untuk cara bangkitnya untuk bisa lebih cepat lagi, kemudian cara berprosesnya dari keterpurukan bisa lebih matang lagi, sehingga si sikap resilient ini tentunya bisa dilatih seiring bertambahnya usia, seiring berjalannya waktu, dan semakin menantang pola berpikirnya, otomatis si resilient ini akan cenderung lebih meningkat lagi gitu. Berarti tapi tiap orang tuh punya daya resiliensi sendiri ya? Atau misalnya dari yang dilatih ini, sebenarnya kayak orang awam pun ada untuk berpikir ke situ nggak? Saya harus mempunyai daya juang nih, seperti ini. Ada, sebenarnya gini, mungkin saya beri contoh gitu ya, ketika kita menghadapi situasi yang nggak enak gitu ya. Sebenarnya ada dua situasi gitu ya untuk saya buatkan contoh gitu ya. Nah di sini ada situasi menekan dan tertekan gitu. Kalau menekan berarti dari lingkungan sekitar ya yang menekan individu tersebut. Kemudian kalau tertekan berarti kita yang merasa tertekan. Padahal di lingkungan sekitar tuh sebenarnya fine-fine aja gitu. Karena perbuatan kita sendiri atau gimana? Karena persepsi kita yang mungkin pada saat itu lagi drop, akhirnya kesenggol
senggol dikit ngambek, iya senggol bacok kayak gitu. Nah itu lebih ke situasi tertekan. Dan segala usia. Segala usia. Jadi semua usia itu bisa mengalami situasi menekan dan tertekan itu tadi. Nah, contohnya salah satu individu mengalami situasi yang nggak enak nih di lingkungan kerjanya Toxic gitu ya. ya. Betul. Dapat lingkungan kerja yang toksik, kemudian dia ngedrop nih ketika mau berangkat kerja rasanya udah nggak nyaman aja. Apalagi pas udah nyampe di lingkungan kerja, otomatis banyak prokrastinasi gitu ya. Banyak keterlambatan deadline yang harusnya selesai di hari ini itu akhirnya ketunda karena dia lagi ngerasa nggak enak gitu, lagi ngerasa menekan atau tertekan gitu ya. Nah, otomatis untuk dia segera membangkitkan resiliennya itu, ya dia harus fokus nih ke diri sendiri dulu, sehingga kita juga bisa fokus ke deadline kita sendiri gitu ya, tanpa harus kita memikirkan hal-hal negatif terus nih. Nah, tapi untuk kita berada di situasi tersebut kan kita harus netral dulu pikirannya ya. Untuk sampai ke situ, untuk meredakan emosi ini, kita juga bisa bangun keterbukaan dengan yang kita anggap problemnya itu. Salah satunya nih, misalnya kita merasa ditoksikin sama salah satu rekan kerja kita gitu ya. Nah, kita bisa tuh boleh banget kalau misalnya memungkinkan untuk terjadinya keterbukaan di situ, kita boleh untuk clarify apa sih yang sebenarnya terjadi seperti itu. Nah, sehingga kalau udah ada keterbukaan di situ, balik lagi kita akan lebih bisa fokus ke penyelesaiannya. Apakah itu masih bisa obrolin dengan baik atau memang butuh bantuan orang sekitar gitu untuk menetralkan gitu. Berarti nyambung sama yang tadi segmen 1 ya? Betul, memang resilient ini adalah konsep di mana kita sebagai individu tetap bertahan di era yang ketidakpastian ini. Sebenarnya itu. Berarti poinnya belajar, saling mengenal, menerima, dan terbuka. Iya, Intinya kayak betul. Iya. Nah itu teman pintar. Jadi kalau mau teman pintar punya daya juang yang bertumbuh ya, yang bertumbuh dan bisa buat menghadapi era penuh ketidakpastian ini, ya sama tadi poinnya kayak segmen 1, terus belajar. Sebenarnya gini, setiap orang pasti mengalami keterpurukan ya. Betul. Atau salah satu contohnya nggak usah terpuruk, kegagalan lah. Ya, kegagalan masing-masing versinya ya. Tapi dari kegagalan tersebut kan sebenarnya kalau kita memandangnya growth mindset, mereka dari kegagalan tersebut akan belajar. Kuncinya belajar. Justru kalau kita memandang kegagalan dengan negatif, penuh keterpurukan dan di lingkungannya nggak mendukung, pada akhirnya ya daya juang kita lemah. Tapi saya yakin bahwa orang yang setiap gagal itu pasti mereka bisa belajar dari pengalaman tersebut sih untuk bangkit. Tinggal nanti fasenya seperti apa nih gitu. Kalau tadi kita udah membahas kaitannya dengan membangun daya juang, di segmen 3 kali ini kita membahas yang kita tunggu-tunggu bro. Jadi kaitannya dengan growth mindset pasti ada ada lawannya yaitu big mindset ya. Nah, kira-kira kalau Mbak Hanum sendiri melihat atau mengamati generasi sekarang, kira-kira apakah kebanyakan dari mereka itu memahami dua ini nih, big mindset dan growth mindset itu seperti apa? Oke, mungkin kecenderungannya dari Gen Z ini mayoritas memang mereka cara berpikirnya itu adalah ngeblocking itu tadi ya, di mana contohnya seperti ini. Fixed mindset sebenarnya ketika individu itu merasa dirinya tuh udah gak bisa, ya berarti dia nggak bisa lagi untuk belajar. Contohnya dia udah mikir, oh kayaknya keluarga aku memang nggak bisa deh dengerin aku. Nah otomatis ya dia akan larinya ke hal lain, yaitu contohnya tadi ya bikin story di sosial media, biasanya ya, dan lain-lain. Sebenarnya itu sah-sah aja, itu adalah bentuk mengekspresikan emosi gitu ya. Tapi pada
kenyataannya itu adalah dibaliknya adalah pola pikir yang akhirnya fixed mindset itu ya, akhirnya cenderung memblocking itu tadi gitu ya, tidak mau bertumbuh atau tidak mau growing up to mindset gitu kan. Jadi cenderung untuk menyamaratakan atau kalau keluarga aku udah kayak gini ke aku, otomatis aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, otomatis aku harus bisa berjuang sendiri, otomatis aku harus bisa cari pelariannya sendiri gitu. Nggak bisa nih aku balik lagi ke keluarga untuk menceritakan hal-hal yang lagi aku pusingin gitu. Padahal sebenarnya kalau kita udah mengenali itu tadi ya, mengenali, menerima, dan akhirnya bisa ada keterbukaan itu tadi, otomatis akan ada kok jalannya untuk bisa kita ngobrol atau sharing bareng keluarga kayak gitu sih. Asal ada kemauan gitu ya. Betul. Berarti gini ya, apa namanya, kalau kita lihat fixed mindset dan growth mindset itu intinya sebenarnya kalau kita fixed mindset tapi kita bisa mengelola emosi dengan baik, itu kemungkinan bisa growth mindset ya. Jarang sebenarnya Jarang. ketika individu yang udah punya mindsetnya itu sangat tertutup, akhirnya dia cenderung lebih lemah atau lebih sering cemas atau lebih sering was-was nih, karena udah punya pola pikir yang kayaknya nih aku nggak bisa untuk growing up gitu. Otomatis kan yang muncul pikiran-pikiran negatif ya, untuk dia berkembang akhirnya terbatas gitu. Jadi yang perlu dirubah di sini adalah mindsetnya dulu, supaya tidak terkunci atau terkekang di dalam pikirannya sendiri gitu. Mbak Hanum, sebenarnya mindset itu penting nggak sih buat kehidupan sehari-hari kita? Oke, tentu penting ya Mas Gigih ya, karena untuk memulai semuanya pasti kita membutuhkan mindset yang lebih baik lagi dari hari sebelumnya gitu ya, supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sudah pernah kita lakukan gitu ya. Otomatis dengan mindset yang baik, mindset yang positif, harapannya ke depan kita juga bisa lebih positif lagi gitu. Jadi sangat penting ya mindset Dia harus dimiliki. dibentuk ya, Betul. mindset itu. Mindset yang positif. Yang positif. Ya, tadi kita udah bahas ya tentang fixed mindset sama growth mindset, dan poinnya adalah jangan sampai kalian teman pintar semua punya fixed mindset dalam kehidupan keseharian kalian, karena ya dengan fixed mindset kalian nggak bertumbuh, kalian nggak grow gitu loh. Sedangkan era penuh ketidakpastian ini yang dibutuhkan adalah kita bisa adaptasi ya kan, bisa melakukan banyak hal lah, multi talent lah, yang mana itu sangat dibutuhkan yang namanya growth mindset. Tapi kalau kalian udah fixed mindset, ya udah kalian bakal kekunci, bakal stuck, bahkan walaupun kalian masih hidup tapi sebenarnya kalian tuh udah mati. Ya mungkin cukup sekian ya Bro Gigi dan Mbak Hanum pembahasan podcast kali ini, yang mana kita sudah bahas panjang lebar tentang growth mindset dalam menghadapi era ketidakpastian. Betul gak sih? Benar. Iya. Dan juga dari segmen 1 sampai 4 banyak banget yang kita bahas, makanya jangan di skip ya videonya. Jadi teman-teman harus tonton sampai detailnya biar teman-teman tuh nggak salah mengartikan. Biasanya orang yang nggak ngerti ilmu itu karena dia ngeskip gitu. Maksudnya Tidak tuntas ya. kayak gitu. Padahal kita udah capek-capek bikin kayak gini tuh biar tujuannya teman-teman paham detail kan. Teman-teman yang tadinya nggak ngerti tentang growth mindset akhirnya bisa ngerti dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan teman-teman sendiri, dan bisa menularkan juga ke relasi teman-teman sendiri, maupun keluarga, maupun teman dan lain-lain lah. Intinya kayak gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia di channel Edukasi Now dan terus support channel kita agar kita tetap semangat buat konten-konten berikutnya ya, Bro Ahmad ya. Terus kita hari ini ditemenin lagi oleh social relation. Itu Bro Ahmad udah habis. Waduh. Dari segmen pertama ya. Saking enaknya. Saking rapolnya jadi
Jadi minum apa bro? Minum americano Ram. Americano ram. Enak banget ya. sedap. Sampai habis. Banu, bro Gigi minum apa? Sama. Oh sama. Americano Ram. Banu? Lychee tea as always. Kalau saya apa nih, coklat strawberry nih. Nah, terus juga ada juga yang sponsoring kita, nggak lupa Edumarts. Kalau teman-teman butuh atau pengen punya outfit yang keren ke Edumarts, dan juga buat brand-brand yang lain ya bro ya, barangkali mau sponsoring kita nih, masuk di dalam podcast kita, boleh aja, tinggal hubungin aja Edukasi Now di Instagram atau di email juga bisa. Terus juga kita bisa juga promoin UMKM ya bro ya. Siap. Kalau tadi brand-brand perusahaan-perusahaan yang gede ya ada biayanya lah, sponsorin ke kita bayar. Tapi kalau UMKM saya kira gratis aja ya bro ya, karena yang perlu dilestarikan salah satunya di Indonesia ya UMKM ya, bukan kayak pemerintah. Salah satu tugas kita adalah melestarikan UMKM ya. Dan mungkin Mbak Hanum mau promosi, kalau mau apa konsultasi atau apa bisa kemana Mbak Hanum? Oke, bisa langkah pertamanya adalah follow dulu Instagram profesional aku di psikolog.hanum. Itu nanti akan ada edukasi terkait kesehatan mental juga, dan ada jadwal praktek aku nanti tertera di sana. Aku praktek di mana aja, dan juga untuk kalian yang butuh teman ngobrol aja bisa juga hubungi nomor yang ada di Bio ya. Instagram tersebut. Oke, gitu ya teman pintar semua. Dan mungkin teman pintar bisa ikut kontribusi ya buat kita juga, barangkali teman pintar pengen kita bahas apa ya Bro Ahmad ya. Mungkin di episode 2 ini kita fokus di growth mindset ya, untuk menghadapi era ketidakpastian ini. Teman pintar mau request apa, kita bahas apa, atau mau undang siapa, itu juga bisa request. Ya mungkin cukup sekian ya bro ya. Ya, cukup sekian. Jadi teman pintar bisa komentar ya, mau bahas temanya apa. Intinya di podcast season 2 ini kita akan membahas tentang pengembangan diri ya bro. Terima kasih banyak buat narasumber yang paling kece yang hadir. Wow, buat Mbak Hanum. Kasih edukasi ke kita juga ya. Ke teman pintar semua. Jangan kapok ya nanti. Jangan bosen. Terima kasih juga udah ngundang. Iya, semoga terus menginspirasi Mbak Hanum. Inspirasi, sukses buat Karirnya. karir dan klinik psikolognya. Semoga Edukasi Now juga semakin jaya. Amin. Bisa diundang ke nasional. Oh, bisa? Bisa. Bisa. Siapa tahu Pemerintah. siapa tahu Deddy Kobusir ya mau Iya. disponsori. Oh, bisa. Masuk podcast close the door ya. Close the door. Terima kasih buat teman kita semua yang udah nonton podcast Edukasi Now, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Edukasi Now, pintar itu penting.